Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 19 Agustus, Santo Yohanes Eudes, pengaku iman. Pada awal abad ke-17, berkembanglah di Perancis sebuah gerakan pembaruan hidup rohani yang berpusat pada kitab suci. Gerakan mistik yang didirikan oleh Kardinal de Berula ini lazim disebut oratorium sesuai dengan nama tempat kelahirannya, yaitu sebuah oratorium di Paris. Anggota-anggota gerakan ini berusaha menghayati persatuan mereka dengan Tuhan melalui bacaan dan renungan kitab suci serta kegiatan pewartaan sabda. Oratorium ini menghasilkan banyak biarawan dan imam yang saleh. Seorang dari mereka adalah Yohanes Eudes. Yohanes lahir di Rie dekat Argenta, Prancis pada tahun 1601. Sejak usia remaja, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan hidup yang tinggi dan ketaatan pada kehendak Allah. Pada umur 14 tahun, ia sudah berjanji hidup murni bagi Tuhan. Di sekolahnya, yaitu sebuah kolese Yesuit di Caen, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas, cekatan, dan saleh. Pendidikan Yesuit yang diterimanya berhasil menanamkan dalam dirinya panggilan hidup sebagai imam. Pada tahun 1625, Yohanes ditahbiskan menjadi imam. Ia lalu menggabungkan diri dengan imam-imam lain dalam gerakan mistik oratorium di Paris. Di sana ia menjadi seorang pencinta kitab suci dan kegiatan pewartaan sabda. Khotbah-khotbahnya serta retret yang diberikannya senantiasa menyenangkan umat. Pengajarannya diteguhkan Tuhan dengan banyak mujizat sehingga umat benar-benar yakin akan kebenaran kata-katanya. Setelah 10 tahun giat sebagai anggota gerakan mistik oratorium, Yohanes memisahkan diri dan mengabdikan dirinya pada usaha pendidikan imam. Ia mendirikan seminari-seminari di Coutances, Lisieux, Rouen, Évreux, dan Reims. Bagi pemudi-pemudi, ia mendirikan serikat suster-suster Santa Perawan Maria dari Caritas. Cabang yang dikenal dari tarekat ini ialah tarekat suster-suster Gembala Baik, yang juga bekerja di Jatinegara, Jakarta. Di tengah berbagai kesibukannya, Yohanes yang saleh ini tetap memerhatikan kehidupan rohaninya sendiri dengan berdoa, bermati raga, dan berpuasa. Jasanya yang terbesar ialah kegiatannya menyebarkan kebaktian kepada hati kudus Yesus dan hati suci Maria. Ia dikenal sebagai pemrakarsa dan promotor kebaktian itu. Buku-buku yang ditulisnya mengenai kedua kebaktian itu antara lain Devosi kepada Hati Kudus Yesus. Diterbitkannya lama sebelum peristiwa penampakan Yesus kepada Suster Margareta Maria Alacoque. Memang dalam gereja, Yohanes Eudes tidak dipandang sebagai penganjur devosi kepada hati kudus Yesus. Namun kegiatan-kegiatannya untuk memajukan devosi itu sangat besar. Yohanes Eudes meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus tahun 1680.
penyerahan seluruh dunia kepada hati tak bernoda Maria oleh Paus Pius ke-12 merupakan penghormatan besar gereja kepada Santo Yohanes Eudes. Ia dinyatakan santo pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 19 Agustus, yakni Santo Yohanes Eudes, pengaku iman. Santo Yohanes Eudes, doakanlah kami. Tuhan memberkati.